Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jihan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Philosophy as love of windows, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dalam kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi ini, untuk mensejahterakan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariat dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariat berasal dari bahasa Arab, yaitu syar'a, syara'un, syar'an wal syari'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar kehidupannya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas sebagai berikut, yaitu ketuhanan, universal, menyeluruh, asli dan abadi, mudah serta menghilangkan kesusahan, memelihara maslahat manusia, keseimbangan, hubungan erat antara akidah dan kehidupan. Selanjutnya yaitu pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amalia atau praktek yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara semantis, kata fikih bermakna pah al-asya, al-adika, atau yang memiliki arti paham yang mendalam, mengetahui, paham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu yang memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariat yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut. Dasar keimanannya, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniyah maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariat dalam pengertian itu dipetik kata tasri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasri wad'i.
Selanjutnya yaitu pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaiknya tasri di dalamnya adalah substansi tasri syariat Islam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.